Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti ingin menjadi orang-orang atau pribadi yang sukses. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya memasuki tahun yang baru ini, setiap kita punya mimpi-mimpi yang besar, punya hal-hal yang besar yang kita inginkan untuk bisa kita capai. Oleh sebab itu, saya mau katakan untuk kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan dan pastinya harus sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, kita harus punya yang namanya fokus. Haleluya. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan tanpa ada fokus, saudara, kita nggak akan mencapai goalnya. Oleh sebab itu, fokus sangat menentukan apa yang akan kita lakukan untuk kita bisa mencapai goal tersebut. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya setiap pribadi kita yang adalah putra-putri kerajaan Tuhan, fokusnya kita tentunya harus kepada Kristus yang nomor satu. Haleluya. Kita harus punya mimpi untuk kita di tahun ini semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin intim dengan Tuhan kita yang adalah Raja kita. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita baca dan merenungkan dalam kitab Filipi pasal 3, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16, di situ kita bisa menemukan bagaimana kunci kita bisa hidup fokus kepada Kristus yang adalah Raja kita. Haleluya. Ya, untuk hal yang pertama coba kita lihat sama-sama Filipi pasal yang ketiga dari ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Haleluya. Supaya hidup saudara bisa berfokus kepada Kristus, hal yang pertama adalah kita harus berani melupakan apa yang ada di belakang kita. Haleluya. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang ada di belakang itu semuanya adalah sampah. Haleluya. Ya, nggak peduli dia apa yang baik atau apapun yang buruk di belakangnya, dia bilang sampah. Yang dia kejar adalah pengenalan akan Kristus. Dan saya mau katakan bahwa dengan dia melupakan apa yang ada di belakangnya, dia mengosongkan dirinya, dia memberikan hidupnya untuk diisi lagi oleh Kristus sebagai ciptaan yang baru, maka dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Sebab kalau kita tahu bahwa masa lalu kita, kalau kita masih pegang terus, saudara, tanpa kita sadari itu bisa menjadi beban untuk kita nggak bisa lari kencang untuk masa depan kita. Sebab itu, mari lupakan yang lalu, lepaskan semuanya. Haleluya. Kalaupun kita sekedar mengingat, biarlah itu menjadi kenangan, biarlah itu menjadi memori saja. Tapi hidup kita bukan karena masa lalu, tapi kita tahu hidup kita untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan kita tahu bahwa di dalam Kristus ada masa depan yang indah dan penuh pengharapan. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, mari kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, kita bukan hanya melupakan yang lalu, tapi kita harus berlari-lari kepada panggilan Kristus. Haleluya. Kata berlari-lari artinya ada bagian yang harus saudara dan saya kerjakan. Haleluya. Sebab berlari-lari di sini adalah kita, bukan Kristus. Haleluya. Kita yang harus berlari-lari. Saudara harus berani bayar harga. Saudara harus berani melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara, melakukan firman-Nya, sehingga saya percaya
Waktu saudara bayar harga, saudara mengarahkan hidup saudara fokus kepada pribadi Kristus, melayani dia, mengiring dia dengan setia, dengan penuh ketaatan, maka saudara akan menikmati fokus kepada Kristus itu akan nyata. Saudara akan melihat kebaikan-kebaikan sebab di dalam Kristus ada segala sesuatu yang baik yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dan hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mencapai fokus kita kepada Kristus. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ya, di situ ada kalimat yang berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian atau understanding yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Seringkali kalau kita sudah melayani Tuhan, sudah mengiring Tuhan sekian lama, kita merasa kita sudah hebat. Kita merasa kita sudah mengenal dia. Saya mau katakan, orang melayani belum tentu mengenal dia secara pribadi intim. Haleluya. Oleh sebab itu kita melayani, kita mengiring Tuhan harus disertai dengan sebuah pengertian yang benar. Dan saya percaya semakin saudara mengerti pribadi Kristus karena saudara bergaul intim dengan dia, disitulah waktunya saudara juga akan semakin dewasa di dalam Kristus. Jadi hal yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk meningkatkan pengertian kita kepada dia. Kenalah dia secara pribadi, ya. Dan saya percaya kalau saudara tanya kapan waktunya yang tepat untuk kita memulai, sekarang. Haleluya. Saat ini juga saudara harus terus ya membangun hubungan dengan dia untuk saudara semakin mengerti kehendaknya, saudara semakin mengenal dia secara intim. Dan saya percaya waktu saudara mengerti dia secara lebih lagi dan saudara mengenal lebih intim lagi, maka saudara akan hidupnya terus berfokus kepada Sang Raja, yaitu Kristus itu saja. Haleluya. Dan tiga hal ini kita pegang, biarlah kiranya ini menolong untuk kita memulai tahun yang baru di 2023 ini, agar kita semakin bisa fokus. Goal kita adalah Kristus, dan saya percaya saudara mendapat Kristus, saudara mendapatkan segala sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan Sang Raja. Haleluya. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Engkau tolong kami, mampukan kami supaya fokus kami hanya kepada Kristus yang nomor satu. Dan kami percaya kami bisa mampu untuk berjalan bersama dengan Tuhan kalau Engkau Roh-Mu yang adalah Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu berharap akan setiap kebaikan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin.